wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Salwa Hawariun dengan NIM 2403147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bahasa query SQL, mulai dari pengertian query, struktur SQL, exam, cara menghubungkan MySQL ke command prompt, kemudian perintah-perintah SQL yaitu DDL, DML, dan DQL, beserta contoh penggunaannya. Semoga video kali ini saya dapat dipahami dengan baik. Yang pertama, ada pengertian query. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai query. Query adalah perintah yang digunakan untuk meminta, mengolah, atau mengambil data yang ada di dalam database. Melalui query, kita dapat membuat database, membuat tabel, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan menampilkan data. Bahasa yang digunakan untuk membuat query disebut SQL atau struktur query language. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, dan SQL Server. Jadi dapat disimpulkan bahwa SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Yang kedua, ada struktur SQL. SQL dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DQL, Data Query Language. Hari ini saya akan menjelaskan ketiga bagian tersebut. Yang ketiga, ada exam. Sebelum menggunakan SQL, kita harus menginstal exam. Exam merupakan aplikasi yang digunakan sebagai server lokal. Di dalam exam terdapat beberapa program seperti Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin yang kita gunakan pada mata kuliah basis data adalah MySQL. Sebelum praktik, kita membuka exam control panel terlebih dahulu. Kemudian klik start pada MySQL. Jika MySQL sudah berwarna hijau, berarti server database sudah aktif dan siap digunakan. Yang keempat, menghubungkan exam ke CMD. Setelah MySQL aktif, langkah berikutnya adalah membuka command prompt atau CMD. Kemudian masuk ke folder MySQL. Perintah pertama adalah cmd cd. Perintah ini digunakan untuk kembali ke direktori utama. Selanjutnya, ketik cmd cd exam. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder exam. Kemudian masuk ke folder MySQL. cmd cd MySQL. Lalu masuk ke folder bin, cmd cd bin. Atau bisa langsung menggunakan cmd cd exam MySQL bin. Setelah berada di folder bin, kita login ke MySQL dengan mengetik cmd MySQL uroot. Keterangan, MySQL adalah program MySQL. U berarti user, root adalah nama pengguna. Kalau menggunakan password,
cmd mysql u-root p. Jika berhasil login, akan muncul teks MariaDB dalam kurung none. Artinya, kita sudah masuk ke MySQL. Yang kelima, membuat database. Setelah berhasil login, kita membuat database. Perintahnya adalah SQL create database Sahwiyah titik koma. Penjelasannya yaitu create artinya membuat, database artinya database, Sahwiyah adalah nama database, titik koma menandakan akhir perintah. Jika berhasil akan muncul query OK, satu row affected. Kemudian kita melihat daftar database, SQL show database. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua database. Setelah database terlihat, kita memilih database tersebut. SQL use Sahwiyah titik koma. Jika berhasil, muncul tulisan database change. Artinya, semua tabel yang kita buat akan masuk ke database Sahwiyah. Yang keenam ada DDL, yaitu Data Definition Language. DDL digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database. DDL terdiri dari create, alter, drop, dan truncate. Create tabel, sekarang kita membuat tabel. Contohnya seperti SQL create tabel pasien dalam kurung ID pasien int auto increment primary key, terus nama pasien varchar 100, alamat varchar 100, umur int dalam titik koma. Penjelasannya, int digunakan untuk angka, varchar digunakan untuk teks, primary key digunakan sebagai identitas utama, dan auto increment membuat nomor bertambah otomatis. Terus show tables untuk melihat tabel, SQL show tables. Perintah ini akan menampilkan semua tabel. Terus ada dash untuk melihat struktur tabel. Terus ada SQL dash pasien titik koma. Perintah ini akan menampilkan nama kolom dan tipe datanya. Terus ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, menambah kolom, itu SQL alter tabel pasien ada di nomor HP varchar 15 titik koma. Mengubah tipe data, SQL alter tabel pasien modify umur tinin. Mengganti nama kolom, ada SQL alter tabel pasien change nomor HP varchar 15 titik koma. Terus ada drop. Drop digunakan untuk menghapus tabel atau database. Menghapus tabel, SQL drop tabel pasien titik koma. Menghapus database, ada SQL drop database Sahwiyah titik koma. Perintah ini bersifat permanen.
Terus ada tranchet. Tranchet digunakan untuk menghapus seluruh isi tabel. SQL tranchet tabel pasien titik koma. Data akan hilang, tetapi tabelnya masih tetap ada. 7. Ada DML, Data Manipulation Language. DML digunakan untuk mengolah data. Terus ada insert. Insert digunakan untuk menambah data. SQL insert into pasien, dalam kurung nama pasien, alamat, umur, values, Andi, seperti Andi Makassar dan umurnya. Artinya kita memasukkan satu data pasien. Jika lebih dari satu data, SQL insert into pasien, nama pasien, alamat, umur, values seperti Budi, Sidrap, dan umurnya 18 tahun. Dan ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Seperti SQL delete from pasien where ID underscore pasien sama dengan 1 titik koma. Where digunakan agar data tertentu yang dihapus. Kalau tanpa where, SQL delete from pasien titik koma. Semua data akan terhapus. Terus ada yang ke-8, ada DQL, Data Query Language. Data Query Language digunakan untuk menampilkan data. Terus ada perintah select, menampilkan semua data. Seperti SQL select bintang from pasien titik koma. Tanda bintang berarti semua kolom akan ditampilkan. Kalau hanya ingin nama pasien, itu ada SQL select nama underscore pasien from pasien titik koma. Terus ada perintah where. Where digunakan untuk memberi syarat. Misalnya hanya pasien yang berumur di atas 20 tahun. Seperti SQL select bintang from pasien where umur lebih dari 20 tahun titik koma. Atau hanya pasien dari Makassar, seperti SQL select bintang from pasien where alamat Makassar titik koma. Terus ada perintah update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Sintaksnya seperti SQL update pasien set alamat Makassar where ID underscore pasien 2 titik koma. Artinya alamat pasien ID 2 diubah menjadi Makassar. Mengubah nama pasien itu ada SQL update pasien set nama underscore pasien sama dengan Aisyah where ID underscore pasien sama dengan 1 titik koma. Mengubah 2 kolom sekaligus, SQL update pasien set alamat Sidrap umur 22 where ID underscore pasien sama dengan 3 titik koma. Jika update tidak menggunakan where, maka semua data akan berubah. Karena itu, penggunaan where sangat penting. Kesimpulannya, dari materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola database. Dengan SQL, kita dapat membuat database, membuat tabel, menambah data, mengubah data, menghapus data, menampilkan data,
Perintah-perintah tersebut dibagi menjadi DDL, DML, dan DQL yang masing-masing memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan dalam pengelolaan database. Penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwia Salwa Hawariun dengan NIM 2403147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bahasa query SQL, mulai dari pengertian query, struktur SQL, exam, cara menghubungkan MySQL ke command prompt, kemudian perintah-perintah SQL yaitu DDL, DML, dan DQL, beserta contoh penggunaannya. Semoga video kali ini saya dapat dipahami dengan baik. Yang pertama, ada pengertian query. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai query. Query adalah perintah yang digunakan untuk meminta, mengolah, atau mengambil data yang ada di dalam database. Melalui query, kita dapat membuat database, membuat tabel, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan menampilkan data. Bahasa yang digunakan untuk membuat query disebut SQL atau struktur query language. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, dan SQL Server. Jadi dapat disimpulkan bahwa SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Yang kedua, ada struktur SQL. SQL dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu DDL Data Definition Language, DML Data Manipulation Language, DQL Data Query Language. Hari ini saya akan menjelaskan ketiga bagian tersebut. Yang ketiga, ada exam. Sebelum menggunakan SQL, kita harus menginstal exam. Exam merupakan aplikasi yang digunakan sebagai server lokal. Di dalam exam terdapat beberapa program seperti Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin yang kita gunakan pada mata kuliah basis data adalah MySQL. Sebelum praktik, kita membuka exam control panel terlebih dahulu. Kemudian klik start pada MySQL. Jika MySQL sudah berwarna hijau, berarti server database sudah aktif dan siap digunakan. Yang keempat, menghubungkan exam ke CMD. Setelah MySQL aktif, langkah berikutnya adalah membuka command prompt atau CMD. Kemudian masuk ke folder MySQL. Perintah pertama adalah CMD cd. Perintah ini digunakan untuk kembali ke direktori utama. Selanjutnya, ketik cmd cd exam. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder exam. Kemudian, masuk ke folder MySQL.
cmd cd mysql, lalu masuk ke folder bin cmd cd bin, atau bisa langsung menggunakan n cmd cd exam mysql bin. Setelah berada di folder bin, kita login ke MySQL dengan mengetik cmd mysql uroot. Keterangan: MySQL adalah program MySQL. U berarti user, root adalah nama pengguna. Kalau menggunakan password cmd mysql uroot p. Jika berhasil login, akan muncul teks MariaDB dalam kurung none. Artinya, kita sudah masuk ke MySQL. Yang kelima, membuat database. Setelah berhasil login, kita membuat database. Perintahnya adalah SQL create database Sahwiyah . Penjelasannya yaitu create artinya membuat, database artinya database, Sahwiyah adalah nama database, menandakan akhir perintah. Jika berhasil akan muncul query OK, satu row effective. Kemudian kita melihat daftar database SQL show database. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua database. Setelah database terlihat, kita memilih database tersebut. SQL use Sahwiyah . Jika berhasil, muncul tulisan database change. Artinya, semua tabel yang kita buat akan masuk ke database Sahwiyah. Yang keenam ada DDL, yaitu Data Definition Language. DDL digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database. DDL terdiri dari create, alter, drop, dan truncate. Create tabel, sekarang kita membuat tabel. Contohnya seperti SQL create tabel pasien dalam kurung ID pasien int auto increment primary key. Terus nama pasien varchar 100, alamat varchar 100, umur int dalam titik koma. Penjelasannya, int digunakan untuk angka, varchar digunakan untuk teks, primary key digunakan sebagai identitas utama, dan auto increment membuat nomor bertambah otomatis. Terus show tables untuk melihat tabel. SQL show tables. Perintah ini akan menampilkan semua tabel. Terus ada dash untuk melihat struktur tabel. Terus ada SQL dash pasien titik koma. Perintah ini akan menampilkan nama kolom dan tipe datanya. Terus ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, menambah kolom. Itu SQL alter tabel pasien ADD nomor HP varchar 15 titik koma. Mengubah tipe data SQL alter tabel pasien modify umur tinin
Mengganti nama kolom ada SQL alter, tabel pasien change, nomor HP, varchar 15 titik koma. Terus ada drop. Drop digunakan untuk menghapus tabel atau database. Menghapus tabel, SQL drop tabel pasien titik koma. Menghapus database, ada SQL drop database sahwiyah titik koma. Perintah ini bersifat permanen. Terus ada tranchet. Tranchet digunakan untuk menghapus seluruh isi tabel. SQL tranchet tabel pasien titik koma. Data akan hilang, tetapi tabelnya masih tetap ada. 7. Ada DML, Data Manipulation Language. DML digunakan untuk mengolah data. Terus ada insert. Insert digunakan untuk menambah data. SQL insert into pasien, dalam kurung nama pasien, alamat, umur, values, Andi, seperti Andi Makassar dan umurnya. Artinya kita memasukkan satu data pasien. Jika lebih dari satu data, SQL insert into pasien, nama pasien, alamat, umur, values seperti Budi, Sidrap, dan umurnya 18 tahun. Dan ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Seperti SQL delete from pasien where ID underscore pasien sama dengan 1 titik koma. Where digunakan agar data tertentu yang dihapus. Kalau tanpa where, SQL delete from pasien titik koma. Semua data akan terhapus. Terus ada yang ke-8, ada DQL, Data Query Language. Data Query Language digunakan untuk menampilkan data. Terus ada perintah select, menampilkan semua data. Seperti SQL select bintang from pasien titik koma. Tanda bintang berarti semua kolom akan ditampilkan. Kalau hanya ingin nama pasien, itu ada SQL select nama underscore pasien from pasien titik koma. Terus ada perintah where. Where digunakan untuk memberi syarat. Misalnya hanya pasien yang berumur di atas 20 tahun. Seperti SQL select bintang from pasien where umur lebih dari 20 tahun titik koma. Atau hanya pasien dari Makassar, seperti SQL select bintang from pasien where alamat Makassar titik koma. Terus ada perintah update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Sintaksnya seperti SQL update pasien set alamat Makassar where ID underscore pasien 2 titik koma. Artinya alamat pasien ID 2 diubah menjadi Makassar. Mengubah nama pasien itu ada SQL update pasien set nama underscore pasien sama dengan Aisyah where ID underscore pasien sama dengan 1 titik koma. Mengubah dua kolom sekaligus, SQL update pasien set alamat Sidrap umur 22 where ID underscore pasien sama dengan 3 titik koma. Jika update tidak menggunakan where, maka semua data akan berubah.
karena itu, penggunaan where sangat penting. Kesimpulannya, dari materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola database. Dengan SQL, kita dapat membuat database, membuat tabel, menambah data, mengubah data, menghapus data, menampilkan data. Perintah-perintah tersebut dibagi menjadi DDL, DML, dan DQL yang masing-masing memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan dalam pengelolaan database. Penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.